Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah 3 orang mengaku berzina dan minta dihukum. Begini tanggapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang berzina dan minta dihukum sesuai syariat Islam. Ada 3 orang mengaku telah berzina lalu menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin bersih dari dosanya sehingga meminta dihukum sesuai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini tanggapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim dalam kitab Hudud bab orang yang mengaku dirinya telah berbuat zina meriwayatkan hadis dari Burairah dari bapaknya berkata bahwa sesungguhnya Ma'is bin Malik al-Aslami datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri. Aku telah melakukan perbuatan zina dan aku berharap semoga engkau bersedia mensucikan diriku ini." Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaannya itu. Keesokan harinya Ma'is datang lagi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina." Untuk kedua kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak pengakuan Ma'is. Beliau lalu mengirim seseorang kepada kaum Ma'is untuk menanyakan, "Apakah kalian tahu bahwa dalam akal Ma'is tidak beres dan tidak bisa kalian terima?" Mereka menjawab, "Sepanjang yang kami ketahui, akalnya tidak terganggu dan kami melihatnya sebagai orang baik-baik." Ma'is datang lagi menghadap Rasulullah untuk yang ketiga kalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menolak pengakuannya. Kemudian kembali mengutus utusan kepada kaum Ma'is untuk menanyakan masalahnya. Mereka kembali menjawab bahwa tidak ada masalah apa-apa dengan diri dan pikiran Ma'is. Begitu Ma'is datang untuk keempat kalinya dengan maksud yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya digalikan lubang untuk pelaksanaan hukuman rajam atas diri Ma'is. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu segera dilaksanakan. Kisah kedua tentang orang yang mengaku berzina dan meminta dihukum juga disampaikan Buraidah. Suatu ketika ada seorang perempuan dari keluarga Gamidi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan zina, maka tolonglah sucikan diriku." Respons yang sama ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menolak pengakuan perempuan ini. Keesokan harinya perempuan itu datang lagi dan berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tolak pengakuanku? Mungkin alasan engkau menolak pengakuanku sama seperti ketika engkau menolak pengakuan Ma'is. Demi Allah, sesungguhnya aku ini sedang hamil." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Mungkin juga tidak. Sekarang pulanglah dulu sampai kamu melahirkan." Setelah melahirkan, perempuan itu datang lagi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa bayi laki-lakinya yang dibungkus dengan secari kain. Dia berkata, "Inilah bayi yang telah kulahirkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pulanglah kamu dulu dan susukanlah dia sampai kamu menyapihnya." Setelah tiba masa menyapih, perempuan itu datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa bayinya. Di tangan bayi itu ada sepotong roti. Dia berkata, "Ini wahai Nabiullah, aku telah menyapi bayiku dan dia sudah bisa memakan makanan." Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan bayi tersebut kepada salah seorang sahabat.
Kemudian beliau mengeluarkan perintah supaya dilaksanakan hukuman terhadap perempuan itu. Perempuan itu lalu ditanam sebatas dada. Melanjutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang-orang untuk melemparinya dengan batu. Datanglah Khalid bin Walid membawa sebuah batu dan melempar perempuan itu tepat pada kepalanya. Darah dari kepala perempuan itu muncrat sehingga mengenai muka Khalid, sehingga Khalid mencela perempuan itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tenanglah wahai Khalid, demi yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya perempuan ini telah bertobat dengan tobat yang apabila dilakukan oleh seorang penarik pajak secara kejam, niscaya dia akan diampuni." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengurus mayit perempuan ini dan beliau menyolatinya, lalu menguburkannya. Kasus ketiga, hadis dari Imran bin Husain, dikatakan bahwa seorang wanita dari keluarga Juhainah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Perempuan itu berkata, "Wahai Nabiullah, aku telah melakukan suatu perbuatan yang harus dihukum, maka laksanakanlah hukuman itu terhadapku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil wali wanita itu dan berkata, "Berbuat baiklah kepadanya. Jika nanti dia sudah melahirkan, maka bawalah dia kepadaku." Wali perempuan itu melaksanakan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Setelah melahirkan, dia pun membawanya kepada beliau. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk mengikat perempuan itu dengan kain dan segera dihukum rajam. Setelah meninggal dunia, beliau menyolatinya. Umar ibnul Khattab bertanya, "Apakah engkau menyolatinya ya Nabiullah, padahal dia telah berbuat zina?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya dia telah bertobat dengan sungguh-sungguh. Seandainya tobat wanita ini dibagi-bagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka hal itu masih cukup. Pernahkah kamu menemukan tobat yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang dilakukan perempuan ini? Dengan jujur dia menyerahkan dirinya supaya dilaksanakan hukuman Allah atasnya." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.